Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester PAS Matematika untuk kelas 6. Jangan lupa teman-teman semua klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini sebanyak mungkin ke teman kelasnya, ke grup WhatsApp-nya atau grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Negatif 545 ditambah 325. Nah, ini operasi bilangan bulat ya, yang dimana yang di depan itu adalah negatif, sedangkan yang belakangnya ini bentuknya positif. Nah, ketika ada seperti ini ya, ketika salah satunya negatif, maka teman-teman semua jangan bingung, cara menghitungnya itu dikurangi. Ya, sekarang kita lihat dulu di sini. Ya, di sini lebih besar yang negatif atau lebih besar yang positif? Lebih besar yang negatif. Maka karena lebih besar yang negatif, hasilnya pasti negatif. Ya, jadi seperti itu ya, paham ya? Nah, jadi ketika ada salah satunya negatif, kemudian yang satunya positif, maka cara ngitungnya dikurangi. 545 dikurangi 325. Nah, 5 dikurangi 5, 0. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 3, 2. Berarti jawabannya adalah negatif 220. C jawabannya. Ya, paham ya? Jadi, kalau ada soal seperti ini, lihat lebih besar negatif atau positif. Kalau misalkan lebih besar yang negatif, hasilnya negatif. Kalau ada salah satunya yang negatif, satunya positif, maka cara menghitungnya dikurangi. Ya. Nah, sekarang beda kalau misalkan nomor 2. Nah, lihat nomor 2. Kedua-duanya negatif, maka ini dijumlahkan atau ditambahkan dengan hasilnya negatif karena keduanya negatif. Ya, karena kedua-duanya negatif, maka dijumlahkan, ditambahkan, dan hasilnya negatif. Maka 558 ditambah 54 tambah 8 tambah 4, 12, simpan 1, 11, simpan 1, 6. Berarti jawabannya adalah negatif 612. Jadi jawabannya adalah A, negatif 612. Paham ya sampai sini ya? Jadi ketika ada soal bilangan bulat seperti ini, kedua-duanya negatif, maka cara menghitungnya adalah dijumlahkan dan hasilnya negatif. Ketika salah satunya yang negatif dan satunya positif, maka dikurangi cara menghitungnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Soal nomor 3, masih tentang bilangan bulat. Nah, ini dibagi. Nah, pembagian negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya, maka kalau positif tidak usah ditulis. Ya, maka kita hitung 264 dibagi 4. 264 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 26? Mendekati berapa? 6 kali 4 24, berarti dikali 6. Ini 24 ya. Kemudian kita kurangi 6 dikurangi 4, ini 2, turun 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Itu 6 lagi ya. 6 lagi. 6 kali 4 2, 4, dan sisa 0. Berarti jawabannya adalah 66 positif. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Soal nomor 4. Negatif 12 dikali negatif 6 dikurangi 6. Oke, ini ada dua operasi ya, ada perkalian dan ada pengurangan. Sekarang kita hitung dulu yang perkalian, karena perkalian itu lebih kuat. Ya, kita tulis ulang di sini. Negatif 12 dikali negatif 6 dikurangi 6 sama dengan berapa? Sekarang kita lihat ke sini. Negatif 12 dikali negatif 6. Negatif kali negatif itu positif. Ya, negatif kali positif, negatif kali negatif positif. Negatif dibagi negatif juga positif. Nah, berarti ini positif ya. Negatif 12 dikali negatif 6, 70.
dikurangi 6. Nah, ya, 72 dikurangi 6 berapa? 2 dikurangi 6. Tidak bisa, minjem 12. 6, kemudian ini sisa 6. Berarti jawabannya adalah 66. 66. Nah, jawabannya C. Ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah C, nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam kurung negatif 24 dikali 4 dikurangi dalam kurung negatif 12. Oke, berarti ini tentang masih sama bilangan bulat ya, tapi operasinya dalam kurung. Nah, kalau misalkan ada dalam kurung seperti ini, maka teman-teman semua harus menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam kurung itu adalah lebih utama. Ya. Oke, sekarang kita hitung di sini soal nomor 5. Nomor 5 kita di sini saja ya, pindah. Oke. Negatif dalam kurung negatif 24 dikali 4 kemudian dikurangi negatif 12. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini negatif, ini positif. Maka ketika negatif dikali positif hasilnya negatif. 24 dikali 4, 4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 2 8 tambah 1 96. Berarti negatif 96. Nah, ini kita lihat ke sini. Di sini ada negatif, ini ada negatif. Ketika bertemu negatif, ini maka menjadi positif. Ya, 12. Nah, ingat tadi yang dikatakan di soal nomor 1. Ketika salah satunya ada yang negatif dan satunya positif, itu cara menghitungnya dikurangi. Nah, sama saja dengan ini. Negatif 96 ditambah 12. Walaupun di sini ada positif, karena yang depan itu adalah negatif 96, maka ini sama saja dengan dikurangi. Bentuk lainnya itu adalah sama saja dengan 12 dikurangi 96. Ya. Nah, jadi ini itu adalah cara menghitungnya dikurangi. Sekarang kita lihat ke sini. Lebih besar negatif apa lebih besar positif? Lebih besar negatif, maka hasilnya pasti negatif karena negatifnya lebih besar. Nah, tinggal dikurangi saja 96 dikurangi 12. 6 dikurangi 2 4, 9 dikurangi 1 8. Berarti ini 84 ya. 84. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, negatif 84. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Kita lihat ke sini. Di sini ada hasil dari 6/8 ditambah 5/12 ditambah 3/2. Oke, sekarang kita hitung ya. Ini berarti sudah masuk ke pecahan ya. 6/8 ditambah 5/12 ditambah 3/2 ya. Ini teman-teman semua boleh menghitungnya satu-satu. 6/8 ditambah 5/12 dulu boleh. Kemudian nanti hasilnya ditambah 3/2 boleh. Tapi di sini Hai Ginsing akan langsung dihitung semua ya dengan cara lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya paling besar yang mana? Paling besar 12. 12 ini dibagi 2 bisa tidak? Bisa, hasilnya 6. Ketika 12 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Maka cari KPK-nya. Ketika angka terbesar tidak bisa dijadikan penyebut, cari KPK-nya berapa kira-kira? 24. Ya, KPK-nya 24. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 6, 18. Ya, 24 dibagi 12, 2. 2 kali 5, 10. 24 dibagi 2, 12. 12 kali 3, 36. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Jumlahkan. 8 tambah 0, 8 ditambah 6, 14. Simpan 1, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, 3 tambah 3, 64/24. Ya, 64/24. Oke, sekarang kita lihat ke sini. 64 sama 24 itu perkalian berapa kali berapa? 64 itu
8 dikali 8. Sedangkan 24, 8 dikali 3. Nah, kita lihat ke sini. Angka yang sama yang mana? 8 sama 8. Berarti hasilnya adalah 8 per 3. Tetapi 8 per 3 ini masih besar. Nah, sedangkan di sini jawabannya adalah pecahan campuran. Maka tinggal kita bagi 8 per 3 itu adalah 8 dibagi 3. 8 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 8? 3 kali 2. 2 kali 3, 6. Sisa 2. Berarti jawabannya adalah 2 per 3. 2 per 3. Jawabannya adalah B. Ya, 2 per 3 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Hasil 5 per 6 dikali 156. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 7. Hasil dari 5 per 6, kita tulis ulang di sini. 5 per 6 dikali 156. Kira-kira berapa nih? Ya. Oke. Teman-teman boleh seperti ini, dikalikan dulu 5 dikali 156, kemudian dibagi 6 boleh, atau misalkan kalau bisa 156 dibagi 6 dulu boleh. Nah, kita coba dibagi dulu ya, 156 dibagi 6. 156 dibagi 6. 6 dikali berapa yang mendekati 15? Dikali 2 itu 12. Kemudian sisa 3 turun 6. 36 dibagi 6, 6. Di sininya 36. Berarti 0. Berarti hasilnya adalah 26. Nah, tinggal kalikan 5 kali 26. Jadi kita bagi dulu yang ini nih. Ya, kita bagi dulu. Hasilnya 26. Nah, tinggal dikalikan 5 kali 26 berapa? 5 kali 6, 30. Simpen 3. 5 kali 2, 10 tambah 3, 13. Berarti jawabannya adalah 130. D jawabannya nomor 7. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. 25 dibagi 3 per 4. Oke, sekarang kita ke sini. Nomor 8. Soalnya kita tulis ulang. 25 dibagi 3 per 4. Maka kalau seperti ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 25, 3 kali 4, 12. 12, kemudian ditambah 12 ditambah berapa? 3 kali 4, 12 tambah 3, 15 ya, dibagi 15 per 4. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau ada soal seperti ini kan bentuknya pembagian, maka tinggal kita balik ya, tinggal kita balik. 25 dikali, nah karena dikali tinggal kita balik yang ini. 4 jadi di atas, 15 jadi di bawah. 4 per 15. Nah, sekarang kita kalikan. 25 dikali 4, 4 kali 5, 20. Simpan 2 ya. 4 kali 2, 8 tambah 2, 100 per 15. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lihat ke sini. 100 itu berapa kali berapa? 15 itu berapa kali berapa? 15 itu kan 5 kali 3 ya. Nah, kalau 100, 5 dikali berapa? 5 dikali 20 ya. 5 kali 20. Nah, sekarang kita lihat ke sini. 5 sama kita coret berarti 20 per 3. Nah, ini bentuknya pecahan campuran. Berarti bukan 20 per 3. 20 per 3 kita sederhanakan lagi. 20 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 kali 6. 6 kali 3 itu 18. Ya, sisa 2. Berarti jawabannya adalah 6, 2 per 3. 6, 2 per 3. B jawabannya 6, 2 per 3. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah lingkaran, kemudian ini ada R, tanda R, dan ini ada
D. Ya, dari titik sini kemudian ditarik ke sini sehingga membentuk sebuah garis yang memotong di tengah. Nah, kita lihat di sini soalnya yang ditandai dengan huruf R. Nah, R ini apa menurut teman-teman? Betul, R ini adalah jari. Sedangkan D ini adalah diameter. Ya, diameter berarti jawabannya R itu adalah jari-jari. B untuk soal nomor 9. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Hitunglah luas daerah berikut. Nah, ini ada lingkaran, ya, ada lingkaran, kemudian luas daerahnya berapa? Menurut teman-teman, ini lingkaran berapa ini? Iya, ini adalah 3/4 lingkaran. Ini kan kalau kita tarik garis. Nah, kalau dihitung kan ini ada 3, 1, 2, 3. Seharusnya ini kan ada jumlahnya ada 4. 4 bagian lingkarannya sama ini kan? Ya, berarti ini adalah lingkarannya 3/4. Yang satunya hilang. Oke, sekarang kita sudah tahu nih bahwa ini adalah 3/4 lingkaran. Maka untuk menghitung luasnya nomor 10, luas dari 3/4 lingkaran itu adalah 3/4 dikali V kali R pangkat 2. Rumus dari luas lingkaran itu kan VR kuadrat, ya. Nah, sekarang karena di sini 3/4 lingkarannya, kita tambahkan 3/4 di sininya dalam rumusnya. Nah, sekarang kita lihat ke sini, 3/4 dikali V-nya berapa? Di sini R-nya 14, berarti V-nya 22/7 dikali R-nya 14. 14 pangkat 2 atau 14 kali 14. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini supaya mudah kita coret nih. 14 dibagi 7 sisa 2. 7-nya sudah hilang ya. Ini 4, ini 2 bisa kita coret. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Kemudian ini 4 dibagi 2 sisa 2. Nah, kemudian kita bisa coret lagi nih. 22 dibagi 2 11. Ini berarti udah habis yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. 3 kali 11. Ya, paham ya sampai sini ya? 3 kali 11 dikali 14 kali 14. Jadi, supaya mudah teman-teman semua tinggal coret-coret saja. Ya, ini kan 14. 14 dibagi 7 kan 2. Ini 2, ini 4. Bisa kita coret. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Berarti ini sisa 2. Di atas ada 22. 22 dengan 2 bisa kita coret. 22 dibagi 2 itu sisa 11. Berarti yang ini habis. Ya. Oke, sekarang kita dikalikan nih. 3 kali 11 33 dikali 14. 33 dikali 14 itu kita hitung saja di sini ya. 33 dikali 14. 4 kali 3 12, simpan 1, 4 kali 3 12 tambah 1 13. 1 kali 3 3, 1 kali 3 3. Berarti hasilnya adalah 2 6 462 ya. 462 cm per segi. B jawabannya. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini mudah ya nomor 11. Berapa jumlah rusuk pada bangun ruang di atas? Kita tinggal hitung saja. Di bawah alasnya ini kan segitiga. Ini ada 3 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 rusuk. Jawabannya C. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Nomor 12 ya kalau loncatnya. Nomor 12. Jumlah sisi pada bangun ruang tabung yaitu. Oke, sekarang kita gambar di sini tabungnya ya. Tabung. Nah, tabung itu kan seperti ini nih. Ya, tabung. Misalkan ini nempel ya harusnya ya. Nah, tabung. Nah, menurut teman-teman sisinya ada berapa nih? Ini kan ada alas 1, ya 1, alas atas, alas bawah 2. Kemudian sampingnya ini tidak ada samping, tidak ada depan, tidak ada belakang ya, karena berupa kayak lihat alasnya juga dari lingkaran, berarti ini 1 juga, berarti 3, 1, 2, 3. Nah, berarti jumlah sisi pada bangun ruang tabung itu ada 3 ya. Jadi jawabannya nomor 12 A ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Berikut yang merupakan sifat bangun ruang bola. Bola. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kecuali ya, yang ditanyakannya adalah kecuali. Tidak mempunyai sisi. Bola itu kan seperti ini, bola. Bola. Ini anggap saja lingkaran. Ya, anggap saja sebuah lingkaran. Kemudian, ini belakangnya. Nah, ya ini anggap saja ini bola ya. Anggap saja ini bola walaupun bentuknya tidak beraturan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ke sini. Tidak mempunyai sisi. Apakah bola mempunyai sisi? Mempunyai. Ya, mempunyai. Berapa sisinya? Ada satu. Ya, ada satu. Tetap dilihat dari mana saja ya sisinya itu. Mau dilihat dari atas bola itu sisinya satu. Ya, berarti jawabannya yang A. Karena kecuali. Ya, nah, seharusnya mempunyai sisi bola itu. Nah, kalau yang B tidak mempunyai titik sudut, benar. Ini sifat dari asli dari bola itu sendiri. Tidak ada titik sudut di sini. Ya, tidak ada titik sudut. Nah, kalau misalkan yang C tidak mempunyai bidang datar. Ya, bola ini tidak ada bidang datarnya. Ya, semuanya seperti ini semua. Ya, ya karena berasal dari lingkaran kan bola itu kalau dilihat dari depan itu seperti lingkaran. Ya, tidak ada bidang datarnya. Kemudian yang D ini juga benar sifat asli bola. Yang D hanya mempunyai satu sisi lengkup tertutup, yaitu benar tadi sisinya ada satu. Ya, hanya mempunyai satu sisi. Berarti yang kecuali yaitu yang A tidak mempunyai sisi. Jelas-jelas ini adalah salah karena kecuali ya. Oke, jadi jawabannya adalah A ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Berapa luas permukaan bangun di atas? Oke, ini ada sebuah gambar prisma ya. Prisma segitiga, alasnya itu adalah sebuah segitiga ya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun prisma segitiga ini. Oke, sekarang kita hitung di sini. Rumus dari luas permukaan prisma segitiga itu adalah 2 dikali dalam kurung luas alas ya, luas alas kemudian ditambah keliling, K itu keliling ya, dikali tinggi. Nah, ini rumusnya. 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali luas alas dari ini kan segitiga alasnya, berarti alasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita lihat ke sini 3, kemudian dikali 4 tingginya. Ini tinggi segitiganya ya, kali 4. Nah, kemudian ditambah K-nya itu keliling. Kelilingnya itu yang mana? Ya keliling dari segitiga itu sendiri. Nah, keliling segitiga alasnya kan ini. 4 ditambah 3. Nah, ininya berapa nih? Garis yang ini nih. Nah, berapa kira-kira? Nah, 4 tambah 3 ditambah berapa? Nah, cara mengetahuinya ininya berapa, maka harus menggunakan rumus Pitagoras. Keliling sama dengan yang ditanyakan sisi miring ya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. 4 tambah 4 kali 4 16, 3 kali 3 9. Nah, akar dari 25 yaitu 5 cm. Berarti ini adalah 5 cm. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, berarti ditambah 5 nih. Tingginya berapa? Tingginya yang ini yang 8. Nah, tingginya adalah 8 dikali 8. Ya, paham ya sampai sini ya cara memasukkan rumus-rumusnya atau angka-angkanya. Nah, sekarang kita hitung. 2. Ini kan 2, ini 4 kita coret. 4 bagi 2 kan 2. 1 kali 3, 3 kali 2 6. Dikali 6 ditambah 4 tambah 3 7, 7 tambah 5 12 dikali 8. Ya. Nah, ini ada perkalian. Kita hitung dulu perkalian. 2 kali 6 12 ditambah 12 dikali 8. Ini ada tambah, ada kali. Kita hitung dulu kali. 12 kali 8. 12-nya turun, tambah 12 kali 8 berapa?
12 kali 8, 8 kali 2, 16, simpen 1, 8 kali 1, 8, tambah 1, 96, ditambah 12. 6 tambah 2 tambah 6, 8 ya, 1 tambah 9, 10. Berarti hasilnya adalah 108 cm persegi jawabannya. Ada? Ada. B jawabannya. Ya, persegi karena yang ditanyakan adalah luas permukaan bukan volume. Kalau volume maka satuannya adalah kubik. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Hitunglah luas permukaan balok jika diketahui panjang 12, lebar 8, dan tinggi 10. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 15 ya. Nomor 15. Luas permukaan dari balok itu rumusnya apa? 2 dalam kurung atau 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus dari permukaan balok. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nih. Panjangnya berapa? 12 ya. 12 dikali lebarnya berapa? 8. Ditambah panjangnya tadi 12. Tingginya berapa? Tingginya 10. Ya, ditambah lebar. Lebarnya 8 dikali tingginya 10. Sekarang kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ya. Oke, 12 kali 8 tadi 96 ya. 8 kali 2 kan 16, simpan 1. 8 kali 1, 8 tambah 1, 96. Ditambah 12 kali 10, 120 ya. Ditambah ini 8 kali 10, 80. Oke, sekarang kita hitung yang ada di dalamnya. Kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Ini 120 tambah 80 saja kan 200 ini ya. Berarti 296. Ya, ini kan ini sama ini kan 200 nih. Ya, 2 tambah 8, 10. Simpen 1, 200 ya. Kemudian ditambah 96 jadi 296. Atau misalkan teman-teman mau diotret silahkan. Ya. Oke, kita lanjut. 2 kali 296. 296 dikali 2. 2 kali 6, 12, simpan 1. 2 kali 9, 18, tambah 1, 19, simpan 1. 2 kali 2 itu 4, tambah 1, 5. Berarti jawabannya adalah 592 cm persegi. Jawabannya nomor 15 adalah D. Ada ya, 592 cm persegi. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 16. Hitunglah luas permukaan bola. Oke, kita masih menghitung luas permukaan ya. Jadi teman-teman semua harus dihafal rumus dari luas permukaan tadi. Ada balok, kemudian sebelumnya ada prisma segitiga, dan sekarang adalah rumus luas permukaan dari bola. Jadi bukan hanya volumenya saja ya yang dihafal, rumusnya juga luas permukaannya juga. Nah, di sini luas dari permukaan bola itu rumusnya apa? Luas permukaan bola 4 dikali V kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan 4. Karena di sini jari-jarinya 7 atau R-nya 7, maka V-nya kita gunakan 22 per 7. R pangkat 2 itu kan artinya R kali R atau 7 kali 7. Ya, kita coret 7-nya, kita coret 7-nya. Maka habis 7 yang ini nih. Maka tinggal kita kalikan. 4 kali 22 itu 88. Dikali 7, sisa 1 nih yang ini. Kali itu 7. 8 kali 7, 56. Simpen 5. 7 kali 8 itu 56. Tambah 5. 56 tambah 5, 61 ya. 61, 6 cm persegi. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Ini ada dua gabungan bangun ruang ya. Ada bangun ruang tabung, juga ada bangun ruang kerucut. Ya, yang atas ini adalah kerucut. Ya, kerucut. Yang bawah adalah tabung.
Ini adalah tabung. Ya. Nah, cara mencari rumus luas dari permukaan tabung dan kerucut karena ini gabungan, maka tinggal kita gabungkan saja. Ya, itunya apa namanya? Rumus dari permukaan tabung dan kerucut itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Di situ ada kita hitung dulu ya, kita ketahui dulu nih supaya tidak bingung teman-teman semua. Supaya tidak bingung, soal nomor 17 kita ketahui dulu di sini. Kita ketahui di sini ada tinggi tabung 12 itu adalah tinggi tabung. Tinggi tabung. Ini 12 cm. Nih lumayan ya bagi teman-teman semua, lumayan pusing nih. Tinggi tabung, kemudian ini ada total tinggi tabung dan kerucut itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat ke sini ini tinggi kerucut. Untuk mengetahui tinggi kerucut caranya yaitu ini kan dari sini, berarti dari sini ke sini itu kepotong adalah yang ini 12 itu tinggi tabung. Berarti sisanya yang 32 ini itu adalah tinggi kerucut. Tinggal kurangi saja 32 dikurangi 12. Berapa? 20. Berarti ini paling atas itu adalah tinggi kerucut, di sini 20. Jadi caranya seperti itu. Tinggal potong garis ini sejajar ya. Tinggal dikurangi 32 kurangi 12, 20. Berarti tinggi kerucutnya adalah 20 cm. Nah, kemudian setelah itu diketahui apa? Sisi kerucut. Ya, sisi kerucutnya berapa? 29 sisi kerucut. Nah, sisi kerucutnya adalah 29 cm. Tetapi di sini belum diketahui, tidak ada yang menunjukkan jari-jarinya berapa. Ini jari-jarinya tidak ada. Di sini di bawah pun tidak ada jari-jarinya berapa. Maka kita harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Nah, ya, cara menghitung jari-jari kita perhatikan di sini. Karena di sini sudah lengkap nih. Ini ada tinggi, kemudian ini ada sisi. Maka caranya harus menggunakan rumus Pythagoras. R atau jari-jari sama dengan akar ya 29, yang ini nih 29 ya, pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita hitung nih 29 kali 29. Berapa? 29 kali 29. Kita hitung di sini. 29 kali 29. 9 kali 9 81, simpan 8, 9 kali 2 18 tambah 1 26. 2 kali 9 itu 18, simpan 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5. 1, kemudian ini 4, ini 841 ya. 840, oh sorry 800 ya, 841. Ini bukan ditambah ya, ini dikurangi ya, dikurangi. Karena yang ditanyakannya adalah ini ya, alasnya yang ini, maka dikurangi, bukan ditambah. Nah, kalau 20 pangkat 2 berapa? 400. Sekarang tinggal kita kurangi. 841 dikurangi 400. 1 dikurangi 01, 4 dikurangi 04, 8 dikurangi 4, 441. Berarti akar pangkat 2 dari 441. Berapa akar pangkat 2-nya? 21 cm. Berarti jari-jarinya itu adalah 21 cm. Nih jari-jarinya. Ini juga sama 21 cm. Nah, berarti setelah ini kita bisa langsung masukkan nih ke dalam rumus permukaan dari gabungan ini, kerucut dan tabung ya. Rumus luas permukaannya itu adalah 2 dikali ya, kali V R kali T, kemudian ditambah ya, ditambah V R kuadrat. V R kuadrat itu apa? Yaitu luas permukaan dari ini ya, tabung ya. Kemudian ditambah V R S. Nah, ini adalah kerucut ya. Oke, sekarang kita masukkan.
Atau kita rubah dulu nih, kita rubah dulu supaya mudah ya. Kita rubah dulu supaya mudah. Ini kan masih supaya tidak bingung ya. Ini kita rubah menjadi seperti ini. Atau boleh di seperti ini, boleh deh. Supaya tidak bingung, boleh. Atau menurut teman-teman mau seperti apa? Mau tetap rumusnya seperti ini atau dirubah? Kalau mau dirubah, boleh. Sekarang tinggal kita keluarkan. Ini kan ada VR, ini VR, ini VR. Kita di luar VR-nya di sini VR dikali dalam kurung 2 kali, nah ya, 2 kali T atau 2T, 2T ditambah R ditambah S. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan gabungan dari kerucut dan tabung. VR dikali 2 kali T ditambah R tambah S. Nah, sekarang kita masukkan V-nya itu kan 22/7. Jari-jarinya tadi berapa? Dikali 21. Dalam kurung 2 kali tingginya berapa tingginya? Tingginya 12. Ini tinggi ini 12. 2 kali 12 ditambah R-nya berapa jari-jarinya tadi? 21. Ya, ditambah S-nya berapa tadi sisinya? 29. Ya, 29. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini bisa kita coret. 21 dibagi 7 itu kan 3. 3 kali 22 itu 66. Nah, sekarang kita hitung dalam kurungnya. 2 kali 12 itu 24. Ditambah 21 tambah 29. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 9, 14. Ya. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 2, 5. Tambah 2, 74. Nah, sekarang kita kalikan. 66 dikali 74. 66 kali 74 berapa? 66 kali 74. Ini 24, simpan 2, 24 tambah 2, 26. 7 kali 6, 42, simpan 4, 7 kali 6, 42, tambah 4, 46. Jawabannya adalah 4.884. C jawabannya. Waduh, lumayan ya durasinya bisa sampai 1 jam lebih ini kalau matematik. Oke, sekarang kita langsung ke soal berikutnya nih. Ke soal nomor 18. Oke, ini ada gambar sebuah tabung ya yang berisi air. Berapa volume air jika tinggi air dalam tabung 2/3? Oke, sekarang kita jawab terlebih dahulu. Kita lihat dulu ke sini, ke soalnya ya. Di sini tinggi airnya kan 21. Bukan tinggi air, tinggi tabungnya ini kan 21. Sedangkan tinggi airnya ini kan ini nih. Nah, tinggi airnya ini sampai sini. Nah, ini adalah 2/3. Berarti tinggi airnya kira-kira berapa sentimeter nih? Nah, karena di sini 2/3, berarti tinggal dihitung saja tingginya 2/3 dikali 21 ya, 21. Ini tinggi air. Kita coret 21 bagi 3 kan 7. 7 kali 2 14. Nah, berarti ini tingginya adalah 14 cm tinggi air. Nah, ini adalah diameter. Jari-jarinya berapa? Setengahnya dari 14, 7. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Maka volume itu rumusnya, volume tabung itu kan V R kuadrat T. V kali R pangkat 2 kali T. V-nya karena jari-jarinya 7, maka tinggal kita masukkan 22/7. R itu kan 7 di sini. Pangkat 2 berarti 7 kali 7. Dikali tingginya, ini 14. Nah, berarti 7-nya kita coret. Nah, berarti 1 kan di sini kan 22 kali 7 berapa? 159 ya. 22 kali 7 154 ya. 154 dikali 14. Nah, 154 dikali 14. Sekarang kita outret di sini nih. 154 dikali 14.
4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 5 20 tambah 1 21, simpan 2, 4 kali 1 4 tambah 2 6, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, 6 5 1, simpan 1, kemudian 2. Berarti jawabannya adalah 2156 cm kubik. Nah, C jawabannya. Ya, sama ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Oke, nomor 11. Jika diketahui limas persegi dengan panjang sisi 24 cm dan tinggi 32 cm, berapa volume limas tersebut? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Teman-teman semua tahu rumus dari volume limas? Iya, rumus dari volume limas itu adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas, ya, dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus dari volume limas. Ya, teman-teman harus hafal ya rumus-rumus luas permukaan, semua luas permukaan dari bangun ruang, kemudian rumus volume dari bangun ruang, semuanya harus teman-teman hafal ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini, 1/3. 1/3 luas alas. Luas alasnya berarti ya ini 24 ya, 24 kemudian dikali 24 ya, kali tinggi. Ya, kali tinggi. Tingginya ini 32, sorry. Tingginya 32. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Boleh kita apa namanya? Boleh kita keluarkan ini dalam kurungnya ya. Kita hilangkan dalam kurungnya. 1/3 dikali 24 dikali 24 kali 32. Ini supaya kita mudah menghitungnya, kita coret. 24 dibagi 3 kan 8. Ya. 8 kali 24. 8 kali 4 32, simpan 3. 8 kali 2 16 tambah 3 192 dikali 32 ya. Oke, sekarang kita hitung di sini. 192 kali 32. 2 kali 2 4, 2 kali 9 18, simpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6, 3 kali 9 27, simpan 2 ya. Kemudian 3 kali 1 3 tambah 2 5 ya. Tambahkan 4, 8 tambah 4 4, 8 tambah 6 14, simpan 1, 11, simpan 1 6. Berarti jawabannya adalah 6144 cm kubik. Jawabannya adalah D. Ada ya? Nah, silakan teman-teman di skip ataupun di screenshot agar teman-teman semua bisa buat catatan di buku teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Ini nomor terakhirnya. Kayaknya ini udah lama banget nih waktunya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 20. Sebetulnya soalnya sampai 30 karena ini sudah sore, jadi kakaknya harus pulang dulu ya, harus pulang ke rumah. Karena ini membuat videonya bukan di rumah nih. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 20. Hitunglah volume bangun ruang kerucut tersebut. Nah, ini volume kerucut. Tadi kita sudah menghitung luas permukaannya. Sekarang kita harus menghitung volume dari bangun ruang kerucut, ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Di sini jari-jarinya belum diketahui. Oke, berarti teman-teman sama seperti tadi harus mencari jari-jarinya ya. Cara mencari jari-jari itu kan kalau seperti ini kan garis pelukisnya atau garis sisi miringnya. Ya, tingginya itu 24, ini 24 tingginya ya. Nah, kemudian jari-jarinya ini berapa nih jari-jarinya ini? Ya, caranya sama, cara mencari jari-jarinya menggunakan rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagorasnya bagaimana? 25 pangkat 2, kemudian karena yang dicarinya ini bukan sisi miring, dikurangi 24 pangkat 2. Ya, 25 pangkat 2 itu 25 kali 25 625 dikurangi
24 dikali 24 576 ya, 576. Kita kurangi nih, 5 kurangi 6 tidak bisa, 15 dikurangi 6 9. Ini sisa 1 dikurangi 7 tidak bisa ya, pinjam berarti 11 dikurangi 7 4 ya, 4. Kemudian ini sisa 5 dikurangi 9, 5 dikurangi 5 ya udah 0. Berarti akar pangkat 2 dari 49 ya 7 cm. Nah, berarti kita sudah tahu nih ya jari-jarinya. Kemudian kita cari volumenya. Volume dari kerucut itu kan tadi 1/3 dikali V kali R kali T. Ini rumusnya. Ya, 1/3 kali V kali R kali T. Sekarang kita lihat ke sini. 1/3 kita masukkan. V-nya berapa? Tadi kan jari-jarinya berapa jari-jarinya? 7 ya. Jari-jarinya 7 berarti V-nya kita menggunakan 22/7 dikali 7 ya. Kemudian ininya pangkat 2 ya. Ininya pangkat 2 kali 7 kemudian kali tingginya 24. Ini bisa kita coret 7 dengan 7. 3 juga bisa kita coret dengan 24. Berarti di sini ya 3 ya. 8 ya. Oke. Berarti 22 kali 7 ya. 22 kali 7, 7 kali 2 14, simpan 1, 7 kali 2 14 tambah 1 154 dikali 8 ya. Kemudian kita hitung 4 kali 8 32, simpan 3, 8 kali 5 40 tambah 3 43 simpan 4, 8 kali 1 8 tambah 4 12. Berarti jawabannya adalah 1230. Oh, ini bukan 8 ya. 4 kali 8 kan 32. Ini 2. Nah, 1232 cm kubik. B jawabannya. Ya. Paham ya? Jadi ini 2 ya, belakangnya kan 8 kali 4 32, simpen 3. Tadi salah nulis ya. 32, tulis 2 simpen 3. 8 kali 5 kan 40 tambah 3 43, tulis 3 simpen 4. 8 kali 1 8 tambah 4 12. Berarti 1232 ya. Jawabannya B. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasannya. Nanti insya Allah akan ada part yang keduanya, ada 10 soal lagi. Soalnya itu ada sampai 30 ya. Kalau kelas 6 itu sampai 30 PG-nya, pilihan gandanya. Jangan lupa di-share ke teman-teman ya, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua kapan tahu pembuatan video terbaru ya. Oke, terima kasih. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.